warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menata, pemilik langit, bumi, berikut segala-galanya, berkahi majlis ini ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari menyekutukan apapun yang kami tahu, dan kami mohon ampunanmu dari apa-apa yang kami tidak tahu. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi' wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Ya Allah, lindungi hati kami dari apapun yang tiada Engkau sukai, dan mudahkan bagi kami mengamalkan apapun yang Engkau ridhoi. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Duhai Allah, berikan kepada kami jiwa yang takwa, bersihkan jiwa ini. Engkaulah satu-satunya sebaik-baik yang bisa mensucikan jiwa kami. Engkau pelindung dan pemelihara jiwa ini. Ya Allah, istiqomahkan kami. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Tetapkan hati ini dalam agamamu ya Allah. Taqabbal minna ya karim. Innaka antas sami'un alim. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebentar, harus digeser ya. Maaf. Bapak Ibu yang baik, doa tadi adalah doa supaya kita tidak melakukan kemusyrikan. Bagi yang terhalang oleh ini, komputer boleh bergeser sedikit, diberikan jalan. Tidak kelihatan, kasihan. Pindah saja Pak. Nah, tolong diberikan. Sudah jauh-jauh kehalangan komputer ya. Jadi ada dosa yang tidak terampuni, namanya dosa syirik. Orang yang syirik disebut musyrikin. Lawannya dari orang bertauhid adalah musyrikin. Musyrikin itu menyekutukan Allah, menganggap ada Tuhan yang lain selain Allah, dan juga ada tandingan, dan tandingan dari Allah. Sedangkan Islam hadir justru untuk menyampaikan tauhid. Ketauhidan ini mutlak, karena kalau disebut zolim, puncaknya zolim itu adalah inna syirka ladzulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezoliman yang sangat besar. Bayangkan, orang syirik itu mengapa Allah tidak mengampuni? Kalau dia sampai mati dalam kesyirikan, mengapa disebut kezoliman yang sangat besar? Mengapa amal-amalnya tidak diterima? Bayangkan, dia menganggap ada Tuhan yang lain selain Allah pencipta langit dan bumi. Atau ada tandingannya. Nah ini membuat batal. Dalam keyakinan Islam, orang yang syirik itu batal. Ada syirik asghar,
ada syirik yang besar, akbar, ada yang syirik asghar. Nah, yang besar ini bisa membatalkan keimanan. Kalau yang syirik khafi, yang halus itu membatalkan pahala. Ini saya coba kumpulkan. Yang jelas, orang yang melakukan kemusyrikan, yang disebut musyrikin di dalam surat An-Nisa 48, itu jelas bahwa Allah tidak mengampuni orang yang syirik. Ya, kalau yang lain terserah Allah mau diampuni atau tidak. Dalam surat Az-Zumar 65 bisa nanti dilihat bahwa jika kamu menyekutukan Allah, maka Allah akan menghapus amal-amalnya. Baik, apa saja syirik yang besar? Syirik akbar yang bisa merusak keislaman kita. Pertama, dia melakukan, dia punya keyakinan dan melakukan sujud kepada, menyembah kepada selain Allah. Jadi dia meyakini ada Tuhan yang lain selain Allah yang dia sembah. Dia mengabdikan hidupnya untuk yang dia sembah. Misalnya ada yang sujud kepada patung. Dalam pandangan Islam ini adalah kesyirikan. Mungkin ada agama yang menganggap patung itu Tuhannya. Ya lakum dinukum waliyadin. Kita tidak sedang menilai agama orang lain, tetapi keyakinan Islam bahwa menyembah patung dan meyakini patung itu sebagai Tuhannya adalah bagian dari kesyirikan. Juga pohon, ada pohon yang disembah dianggap keramat, ada batu yang dianggap keramat, atau misalkan diyakini ini kuburan ini betul-betul sehingga dia menyembah kepada kuburan itu. Hati-hati ini. Kita boleh ziarah kubur, boleh untuk berdoa, mendoakan yang dikubur. Kita ziarah kubur untuk mengingat kita juga pasti akan mati dan dikubur di alam barzah. Jadi hati-hati kalau sudah melakukan penyembahan, sujud, dan hatinya meyakini. Ketahuilah pohon itu hanya makhluk ciptaan Allah. Batu juga hanya batu. Dan ini dilakukan di zaman sebelum Nabi. Ada ada berhala ya, Lata, Uzza. Bahkan bapaknya Nabi Ibrahim juga adalah penyembah berhala. Ketika oleh Ibrahim dikapak itu patung-patungnya sampai pada bertumbangan dan kapaknya disimpan pada salah satu berhala. Orang-orang ribut, ini siapa yang merusak Tuhan-Tuhan kita? Ya itu tanya aja tuh sama yang pegang kapak, berhalanya disisain satu. Bagaimana kami bisa nanya sama patung? Nah, begitulah. Ya. Sebetulnya akal sehat kalau mau digunakan akan menyadari. Batu itu hanya batu. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Itu ciptaan Allah. Tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mudarat. Yang kedua, ciri kemusyrikan seseorang adalah meminta. Tadi menyembah ya, mengabdikan hidupnya. Yang kedua, meminta kepada Allah dari hal yang goib. Misalkan ke gunung, ke laut, ke air terjun. Meminta supaya penglaris. Semua rezeki itu Allah yang ngatur. Semua rezeki itu pemiliknya cuma satu, Allah Subhanahu wa taala. Minta jodoh. Ada yang minta jodoh ke dukun. Kata dukun ini sudah dekat nih jodohnya. Dia ya. Minta jodoh ke dukun, jodoh itu Allah yang mengatur. Tidak ada satupun yang jodoh kecuali Allah yang menjodohkan. Apa tuh yang suka penglaris apa ngepet atau apa Pak?
Ya, yang suka ada di cerita-cerita film-film. Kalau pelet itu makanan lele. Lalu menggunakan jimat, ada batu, batu akik, dompet. Di dompet ada jimat, ada keris, ada raja, sabuk pusaka, dan meyakini bahwa benda itu punya kekuatan goib yang bisa menyelamatkan dirinya. Eh, Batu itu atau keris kecil dan sebagainya. Kalau keyakinannya itu bisa menyelamatkan, nah itu sudah merusak akidah. Bolehkah punya keris? Untuk apa dulu? Ya, zaman sekarang perang bawa keris agak kurang pas ya. Bagaimana kalau punya jimat? Jimatnya apa apa aja jimatnya sih Pak? Saya tidak tahu ya. Terus mau ngapain pakai jimat-jimatan? Sedang Allah Maha dekat, Allah Maha menyaksikan, Allah Maha kuasa atas segala-galanya. Ini Allah wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah Maha melihat apapun yang kau kerjakan. Semua yang membahayakan kita itu makhluk ciptaan Allah. Mau jin, mau manusia, mau binatang, mau alam. Semua itu makhluk ciptaan Allah dan tidak bisa menimbulkan mudarat kepada kita illa biiznillah. Kecuali dengan izin Allah. Perlukah kita kebal? Rugi kebal. Kita nggak bisa syahid. Kalau gitu kenapa dong kita pakai baju tameng anti peluru, misal dulu ada tameng, itu ikhtiar saja. Tapi tidak usah tubuh kita menjadi kebal. Rasulullah SAW terluka, berdarah, sahabat-sahabat Nabi yang mulia yang dijamin sorga terbunuh, tidak apa-apa. Kita terbunuh tidak apa-apa. Kalau sudah waktunya meninggal, kita akan meninggal. Tidak usah macam-macam apa yang ingin yang aneh-aneh. Apalagi menyembelih bukan karena Allah. Misalkan ada proyek baru, menyembelih kerbau, diniatkan supaya penunggu pohon, penunggu bangunan, mungkin ada penunggunya jin, tapi jin itu makhluk ciptaan Allah. Allah yang menciptakan jin, bukan untuk ditakuti. Apalagi disembah. Nah, tidak usah minta tolong kepada jin. Udah ke Allah saja penguasa jin, benar? Apakah jin bisa mengganggu kita tanpa izin Allah? Malah sebagian jin itu dipakai blue jeans, dijemur kalau basah, ya, dicuci jeans itu. Kalau itu pakaian. Ah, gimana nih di masjid ini ada jin tidak? Oh, dari mana? Mungkin ada, mungkin tidak. Jin Islam yang soleh ya ke masjid, tapi saya tidak tahu di sekitar. Eh, i- it- itu apa? Ah, kayak gitu. Kalaupun ada jin yang ganggu ini itu ya sudah, tinggal kita berlindung kepada pencipta dan pemilik jin. Siapa? Allah. Baca ayat kursi, baca surat Al-Baqarah, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dengan ikhlas, dengan harapan setiap huruf yang dibaca Allah ridho. Itu yang nakut-nakutin. Ah, gimana kalau saya bercermin ternyata di belakang saya ada
Ada siapa? Ya ada teman saya. Ya udah nggak ada masalah ya. Kalau di kamar mandi kan katanya ada yang suka main air. Gimana? Kecuplak, kecuplak. Kalau itu terjadi, suruh ngegosek. Ya. Selanjutnya yang kelima, bernazar kepada selain Allah. Tadi menyembelih untuk selain Allah. Ya. Kemudian bernazar kepada selain. Kalau saya lulus, saya akan bawa sesajen ke tempat itu. Dalam Islam tidak ada sesajen-sesajen kepada makhluk, tidak ada. Dalam Islam cukup saja bersedekah sesuai dengan yang disyariatkan. Berwakaf, kalaupun berkurban, lillahi ta'ala. Kenapa mencium hajar aswad? Karena itu dicontohkan saja. Bukan berarti menyembah hajar aswad. Ya. Kemudian, meyakini ada kekuatan mutlak selain Allah, misalkan percaya kepada ramalan, percaya kepada zodiak, apa zodiak teh? Hah? Bintang-bintang. Saya dulu suka lihat bintang Aquarius ya. Ada sio. Sio dalam Islam tidak ada sio-sion. Ini apa sionya? Tikus. Aduh, nggak enak banget ya. Ini sionya bebek. Nggak ada wibawa. Nggak ada sio-siohan. Feng Shui. Sate ini nggak ada. Rezeki itu Allah yang ngebagi. Pari Rimbon nggak boleh percaya. Bagi orang Islam yang yakin ke Allah, mau apa ke Pari Rimbon? Ya, yang ngatur takdir adalah Allah. Tinggal kita pakai saja doa-doa yang dicontohkan Nabi, diajarkan, ya sudah cukup. Ini mah tahan napas, kalau mau melangkah keluar dari rumah, kemudian angkat kaki sebelah, kemudian mundur 3 langkah, ya enggak? Lalu loncat ke belakang. Pas di belakangnya itu jurang, jadi pas. Tahan napas 3 jam katanya. Sudah. Pari Rimbon jangan percaya. Katanya kalau ada apa tuh? Oh, kekedutan ya. Kedut-kedut itu ada ciri sebaiknya gak usah gitulah. Capek-capek udah ada Allah yang maha dekat, yang maha baik, yang maha kuasa, yang selalu menunggu kita berdoa dan berjanji akan mengabulkan doa. La yaruddu qada ila du'a. Tidak ada yang bisa mengubah takdir selain doa. Maksudnya, kalau kita doa, maka oleh Allah dari satu takdir ke takdir lain diubah. Yang mengubah adalah Allah. Tenang saja, semua yang membahayakan kita, semua yang mengancam kita ada dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Tidak akan bisa menimpa kepada kita musibah apapun, sekecil sebesar apapun, illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Dan kalau mau ditolak bala, cukup dengan amalan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Misal, keluar dari rumah, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Dah cukup. Dengan yakin Allah yang menguasai takdir. Hudita wa kufita wa wukita. Ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Saya sudah doa itu, tapi saya tetap jatuh, pasti ada kebaikan. Ya, tenang saja. Apapun yang menimpa kita, kalau kita niatnya baik, kemudian ikhtiarnya maksimal, doanya optimal, dan pasrah ke Allah, mesti sebaik-baik kejadian. Jangan tahayul tentang makhluk gaib sebagai penguasa. Nih, kalau lewat
Di daerah sana kan ada tuh yang banyak sampah-sampah gelap. Kalau lewat ke sana harus punten. Ada tuh ya yang ke kuburan. Saya lihat videonya itu tidak sengaja. Ada satu sedang maghrib, tiba-tiba berdua datang. Udah agak, Assalamualaikum. Tiba-tiba terdengar, Waalaikumsalam. Wah, lari itu berdua. Nah, ternyata di balik nisan itu ada yang lagi bersih-bersih. Dia, nggak ada yang ngomong. Dia juga lari. Ini apa-apaan? Ngerti nggak? Nggak ngerti ya? Nggak apa-apa. Yang mengucapkan salam mendengar ada yang menjawab, kaget. Padahal yang menjawab itu yang lagi ngoret di sana. Ya, yang menjawab ketika lihat kok nggak ada siapa-siapa karena udah lari, kaget. Dua-duanya lari. Terserah, bukan urusan kita. Ada takut yang wajar, takut ular, takut jatuh, takut itu wajar ya. Namanya khaufut tabi'i. Tabiat seperti kita di pohon takut jatuh, wajar, takut ketimpa, wajar semua itu. Allah juga yang menciptakan takut. Tapi kita harus mulai kalau dengan tauhid bukan takut digigit ular, tapi takut Allah mengizinkan ular menggigit kita. Ada bedanya? Takut dimarahin istri gimana Pak? Pak STI, apa STI? Suami takut istri. Diubah doanya. Jadi gimana coba? Pak, diam aja. Ya kan istri saya ada di sini. Jadi makin tak. Boleh cerita sedikit? Ada yang nggak ngerti. Ya, ini urusan orang tua. Ada sebuah kerajaan. Astagfirullahaladzim. Ini sebetulnya agak sia-sia dikit. Rajanya malu karena rakyatnya terkenal lelakinya STI. Masuk ke dalam grup STI, suami takut istri. Raja tersinggung. Kepada para lelaki yang takut istri, pindah ke sebelah kanan saya, jujur. 1, 2, 3, 10, 20. Bener aja pada pindah. Raja sedih, tapi tiba-tiba ada satu yang melangkah ke kiri, Pak. Waduh, Raja bahagia. Langsung disalamin. Saudara, satu-satunya lelaki yang berani berada di kiri saya, tidak di kanan. Saya ucapkan selamat. Bagaimana saudara bisa berani begini? Saya disuruh istri saya paduka. Gitu. Telat lagi ketawanya nggak apa-apa. Ya. Tidak wajib kok ngerti. Ya. Kadang memang ada proses ya. Pentium tuh beda-beda. Ngerti nggak dek? Ini kali jangan lambat gitu ketawanya. Astagfirullah. Ini dicatat nih. Guru-guru kayak gini tetap dicatat. Kalau bohong dalam berguru tadi kan cuma cerita ya. Kalau bohong maka kita nggak akan punya rumah di tengah surga. Barang aku jamin rumah di tengah surga bagi yang meninggalkan dusta, bohong walaupun sedang bergurau. Astagfirullahaladzim. Udah ngebodor, nggak pada ngerti ya kan. Giliran ketawa-ketawanya telat, yang dosanya saya, astagfirullah. Sekarang syirkul asgor. Ini tersembunyi dan halus dalam niat. Misal ria, pamer ibadah. Ini hilang pahala nih. Sholat, ngaji, sedekah, umroh, berbuat kebaikan. Tapi niatnya bukan cari ridho Allah. Ingin diakui orang sebagai orang soleh.
ingin diakui sebagai qori'ah. Dakwah ingin diakui sebagai ustadz, dai kondang, mubalik, keren, terkenal. Itu nggak ada pahalanya tuh. Walaupun pontang-panting ceramah tiap hari, walaupun hafal Quran karena ingin disebut hafiz, hafizoh. Salah niat, salah alamat. Allah tidak menerima. Mengucapkan sumpah dengan nama selain Allah, demi langit, demi batu, demi harga diri saya, demi ibuku, tidak boleh. Hanya boleh satu, demi Allah. Loh, Allah sendiri wal asr, demi masa, itu Allah yang bersumpah sesuka Allah ya. Kalau kita hanya boleh demi Allah, sumpah hanya karena Allah. 3, mengucapkan kebiasaan syirik. Ini lancar. Untung ada dewa penolong. Jadi laku. Ini penglaris dari leluhur saya. Nah, leluhur ini semuanya sudah ada di alam barzah, sudah menuai perbuatannya masing-masing. Jadi boro-boro keluar ke sana sini leluhur itu. Ya, kalau leluhurnya kurang baik akhlaknya ya sedang mendapatkan balasan dari perbuatan buruk. Kalau leluhurnya orang soleh, orang baik, berarti sedang menikmati janji Allah di alam barzah. Kita menghargai leluhur kita, bagus. Tetapi tidak boleh mengakui ada kekuatan gaib. Semua kekuatan milik Allah. La haula wa la quwwata illa billah. 4, takut kepada jin, dukun, orang sakti sehingga melanggar syariat. Gimana katanya dukun itu dukun sakti. Dukun sakti ciptaan Allah, makhluk Allah. Tapi katanya dia sihirnya karena berlindung kepada penguasa segala-galanya. Allahu Akbar. Allah yang menguasai langit bumi. Gak ada sihir yang bisa menimpa kita tanpa izin Allah. Katanya itu ngirim mantra. Dah kita baca Quran. Zikir dengan niat benar-benar mencari keridhaan Allah. Orang mau melakukan apa saja, kita berlindung kepada Allah dan kita sempurnakan ikhtiarnya sesuai syariat. Ya, apakah sihir ada? Ada tidak? Ada. Ada. Apakah dukun ada? Ada. Perlukah kita takut? Bagaimana, kata seorang ikhwan saya, ini dipelet terus. GR. Ya nggak? Siapa yang mau melet kita? Karena saya naksir terus sama kambing itu. Kalau jangan GR, santri. Kalau saudara naksir itu mah ada aja yang nggak bisa jaga pandangan, bukan dipelet. Bagaimana kalau dalam kenyataannya ada yang sihir? Terus saja kita dekati penguasa segala-galanya. Sihir itu kena ke kita dengan izin Allah. Pasti ada hikmahnya. Kemarin ada cerita santri yang diganggu oleh jin. Udah diceritakan belum di sini? Udah? Tadi udah, sekarang belum. Ada yang udah dengar belum cerita ini? Yang udah ceritakan sekarang. Ini terinspirasi ada khotib. Saya mau ceramah nih, kata khotib di Jumat. Ceramahnya seperti yang kemarin, masih ingat nggak? Saya ingat, ya udah kamu aja yang ceramah. Santri merasa diganggu, ada 6 tuh.
Dan tempatnya sama di ruangan itu, di pojok. Ada yang mimpi, ada yang erup-erup, tapi hampir sama katanya. Seperti ibu-ibu sepuh. Ada yang lagi bercermin, lihat rambut bukan rambut dirinya. Aduh, horor ya. Ada yang merasa dipegang tangannya. Jadinya mereka tegang, wajar lah, wajar, sangat wajar. Karena tidak semua orang sudah punya tingkat keyakinan. Tapi justru adanya gangguan itu izin Allah bukan. Ada yang dalam mimpi, indit mana, indit mana. Tahu artinya, pergi kamu, pergi. Katanya, mungkin jangan menghuni kamar itu. Izin Allah bukan kalau ada gangguan seperti ini. Jin ciptaan siapa? Jin dikuasai siapa? Sama, kalau ada jin nakal ngeganggu, kita berlindung kepada Allah. Dan ketika AA ke sana, memang kelihatan itu di belakang itu ada yang menggantung anduk ya, beberapa jemuran. Astagfirullahaladzim. Kenapa saya jadi nakal begini? Ya, baca ayat kursi, kalau bisa doa-doa lain dan bicara saja, ya Allah, hilangkan jin ini dari ruangan ini, pindahkan ke tempat yang dia tidak mengganggu siapapun. Tolong ya Rob. Lalu ngomonglah ke jin, mudah-mudahan bisa dengan jin, pindahlah, nggak ada gunanya mengganggu santri. Nanti dibacakan Quran, jin yang sengsara. Sampai sekarang nggak ada laporan lagi. Mudah-mudahan sudah menempati tempat yang cocok. Jangan santrinya yang pindah. Hati-hati juga ini perkataan, ini dokter luar biasa. Sesudah saya berobat, dokter itu yang menyembuhkan saya. Kalau tidak disetirin oleh Pak supir ini, saya sudah celaka nih. Untung supirnya jagoan. Oh, ini bahaya. Yang menyelamatkan Tuhannya Allah. Allahumma antas salam. Ini berkah kecerdasan. Ini nih idenya sangat cemerlang sehingga kita terhindar dari musibah. Oh, tidak boleh. Kita terhindar dari musibah itu cuma satu penyebabnya. Allah melindungi kita. Lewat siapa yang Allah kehendak. Untung dia datang. Dia namanya pahlawan kebetulan. Pahlawan kebenaran kebetulan. Boleh kita minta tolong ke orang? Boleh. Yang tidak boleh adalah meyakini ada penolong selain Allah. Boleh kita minta bantuan ke orang lain? Boleh. Tapi hati harus hakul yakin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Jadi kalau Allah tidak menggerakkan dia sebagai jalan, kita tidak usah kecil hati. Bergantung hati kepada sebab, bukan kepada Allah. Kalau pergi pakai baju hijau itu lancar, ya. Kalau pakai baju biru itu banyak kesulitan. Masa warna ada? Nggak kira-kira. Jangan pergi ke sana hari ini, karena hari Selasa tuh, hari ini hari apa? Hari Selasa, hari musibah. Nggak boleh begitu. Tidak boleh ada keyakinan batu, angka, warna. Oh, itu ada lift yang tidak ada angka 4-nya. Ada juga tidak berani pasang angka 13. Dalam pandangan Islam, tidak ada masalah. Angka 4, angka 13. Yang menentukan nikmat dan musibah itu adalah
Allah. Yang menciptakan angka juga Allah. Ya itu kurang lebih. Ustadz Edi mau menambahkan? Nah, bagaimana? Apakah kaki asam urat karena perbuatan jin? Saya kira itu karena nafsu makan, Ustaz. Ada kan yang badannya besar. Saya itu makannya sedikit loh, yang oh iya, saya nggak mau berdebat ya dalam pikiran. Oh berarti masuk angin. Tapi beneran, saya tuh makan dikit. Mungkin metabolisme tubuhnya. Kan ada kalau makin senior, makin tua ya, metabolisme tubuh kita tuh tidak seperti waktu muda. Jadi makan dikit itu mungkin disimpan jadi lemaknya lebih mudah. Maka ibu-ibu, Bu, tidak usah heran. Aneh saya ini, nggak usah aneh. Karena memang makin tua, makin cepat untuk saya harus hati-hati ya, makin meningkat lah ya beratnya. Dengan jumlah makanan yang sama, metabolisme sama laki juga. Jadi Ustadz yang biasanya makan emping satu nggak apa-apa, kalau kita makin tua dan bakat asam uratnya tinggi, emping setengah aja bisa ngejeletot itu. Artinya apa? Izin Allah, kita celaka bukan karena emping, tapi karena kurang disiplin menjaga diri. Ya, demikianlah. Oh ini jalan ini angker. Kalau ke sana harus punten, terus melempar uang, koin, melempar rokok. Jangan. Udah baca ayat kursi saja. Nanti dia yang lari. Dah, ada Ustadz Mulyadi kah? Izinnya sudah bergabung. Terima kasih Ustadz. Kalau mau Apa? ditambahkan, sekali lagi ini yang disampaikan adalah akidah umat Islam. Kepada yang beda akidah, tidak usah merasa terganggu, tidak usah merasa terserang ya. Ini adalah keyakinan kami, tidak menyerang siapapun, bahwa Islam adalah agama yang sangat menuhankan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menerima kemusyrikan. Kalau toh ada yang berkeyakinan mau menyembah batu, menyembah pohon, menyembah leluhur, dan itu keyakinannya lakum dinukum waliyadin, dan kita sama-sama akan berakhir dalam hidup di dunia, dan dalam keyakinan Islam sama-sama nanti akan mempertanggungjawabkan keyakinan dan amalnya. Mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah sehingga memiliki hati yang bersih dari kemusyrikan. Allahumma inna na'udzubika min an usyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari menyekutukan Engkau dengan apa-apa yang kami tahu, dan mohon ampunanmu dari apa-apa yang kami tidak tahu. Bapak, Ibu, dan adik-adik, jangan anggap remeh ilmu tauhid ini. Ya, tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan dengan menyekutukan selain Allah. Tidak bisa. Karena yang membulak-balik hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.